Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya Pendeta Noven Rudi Nathaniel, pelayani di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Ngedangan. Mewakili pelayan harian Majelis Jemaat Ngedangan, kami mengucapkan selamat menghayati ibadah minggu dan memasuki Pekan Suci Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, kiranya damai dan sukacita Kristus menyertai saudaraku, warga Gereja Kristen Jawiwetan. Pada saat ini, kita memasuki masa kenormalan baru. Akan tetapi, melihat penyebaran yang belum menurun di beberapa tempat, khususnya di Jawa Timur, GKJW mengajak saudara sekalian tetap berjaga-jaga dan waspada, bersikap bijak, menyikapi situasi yang berkembang, serta bagi jemaat yang masih di zona merah, diharapkan tetap mematuhi kebijakan pemerintah setempat. Ibadah pada saat ini, 6 September 2020, akan dilayani oleh Pendeta Noven Rudi Nathaniel dan Majelis Jemaat Ngedangan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci adalah kebenaran, di mana setiap orang yang membaca, mendengarnya, beroleh kekuatan, semangat, dan mengerti kehendak Allah. Saat ini di bulan kitab suci, marilah kita selalu merindukan firman-Nya dan semakin setia membaca dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama memasuki ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, bersama-sama mari kita mengambil saat teduh. Mari kita menenangkan segenap hati dan pikiran kita, menyadari segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dan bersama-sama, mari kita memasuki ibadah pembukaan bulan Kitab Suci ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
pada saat hari ini bersama-sama kita memasuki pembukaan bulan kitab suci dengan dibimbing dengan tema liturgis firman kalik semesta. Dan tema ibadah minggu kita kali ini ialah firman Allah menuntun kita pada kebenaran. Bersama-sama mari kita hayati kehadiran Sang Firman yang memberikan cahaya dalam hidup kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54 bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama di tempat ini, mari kita memasuki panggilan pertobatan dan didasarkan di dalam Yeskiel 18 ayat 30b yang demikian. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama melalui Yeskiel 18 ayat 30b, kita diajak untuk menghayati, untuk merenungkan segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, hidup kita sehari-hari, hingga sampai saat ini. Supaya bersama-sama hidup kita tidak menjadi batu sandungan di dalam mengikut Kristus. Oleh sebab itu, mari menyandarkan diri kita di dalam Allah dengan kita menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Allah atas setiap anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Engkau membimbing, menyertai, serta memberikan kekuatan, hingga sampai pada saat hari ini kami dapat menyatukan hati kami bersekutu, memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Dan bersama-sama ya Allah, kami menyandarkan diri kami di dalam Engkau. Segala hidup kami di dalam Tuhan dengan segala kerendahan hati. Oleh karena kami menyadari ya Tuhan, begitu banyak hal yang kami perbuat, banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melalui perkataan, melalui pikiran, bahkan perbuatan kami belum mampu menghadirkan
damai sejahtera yang seutuhnya, seperti halnya yang Tuhan harapkan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ya Allah, kami menyerahkan diri di hadapan Engkau. Kiranya di dalam upaya kami untuk menata, memperbaiki diri kami, Engkau sendiri yang menyempurnakan, sehingga hidup kami di dalam Tuhan memperoleh pemenuhan. Bapa di surga, Yesus Kristus, kami serahkan diri kami dalam kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah kita semua yang di hadapan Tuhan diberikan kasih dan pengampunan. Seperti halnya yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Sebagai anugerah terindah dalam hidup kita. Yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita semua yang dianugerahkan pengampunan, penebusan dosa melalui Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan adalah pelita hidup kita yang menerangi segenap perjalanan hidup orang percaya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan, mengumulkan sabda firman Allah. Dan bacaan kita akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan melalui doa. Bapa yang di surga, dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ini, kami juga ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami ingin
membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Layakkanlah kami menerima sabda-Mu yang kudus. Kiranya Bapa Surgawi juga berkenan menyertai Bapak Pendeta Noven Rudi Nathaniel yang akan mewartakan sabda-Mu yang kudus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang demikian kesaksian firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi jika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat hari ini bersama-sama akan kita hayati dengan sebuah tema, firman Allah menuntun kita pada kebenaran. Firman Allah menuntun kita pada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada di pikiran panjenengan ketika ada sebuah kata barang bekas? Mungkin bagi kita berpikir bahwa barang bekas adalah barang yang usang, barang yang tidak ada nilainya. Bahkan yang namanya barang bekas tidak bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga seringkali kita jumpai barang bekas dianggap sampah lalu dibuang oleh karena dianggap sesuatu yang tidak dapat digunakan. Namun pada kenyataannya barang bekas yang dianggap tidak berharga, yang dianggap tidak berguna di tangan seseorang yang memiliki jiwa seni akan menjadi sebuah nilai yang berharga. Contoh, ada salah satu barang bekas yang saya bawa di sini. Tentunya kita tahu bahwa ini adalah koran bekas. Ini koran yang sangat lama sekali. Ketika koran ini baru Bapak Ibu
Mungkin kita bisa membeli dengan harga yang kita anggap layak, misal ini harganya 5.000 dan kita pun akan membelinya. Akan tetapi akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika koran bekas ini sudah dibaca atau koran bekas ini sudah lama terbitnya, kebanyakan akan disia-siakan, disingkirkan, atau bahkan dibuang, digunakan sebagai bungkus kacang atau bungkus cabai atau dan lain sebagainya, atau bahkan dibakar. Namun sekali lagi, jika di tangan seorang seniman, koran bekas ini bisa memiliki nilai yang sangat tinggi dan berharga. Seperti halnya karya seni yang saya bawa pada saat ini. Ini adalah miniatur perahu dari koran bekas. Perahu ini dibuat oleh salah satu warga Gereja Kristen Jawi-Wetan, Pasamuan Gedangan, yang pada saat itu pembuatannya ia lakukan di lembaga pemasyarakatan di wilayah Kediri pada tahun 2018. Di tangannya, koran bekas ini dibentuk sedemikian rupa, dipotong-potong lalu dipelintir menjadi sebuah karya seni yang berwujud miniatur perahu. Lalu pada saat ada unduh-unduh yang pertama di Gereja Kristen Jawi-Wetan, diserahkan kepada gereja untuk dilelang. Dan pada saat itu salah satu warga melelangnya dengan harga Rp600.000. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa di tangan yang tepat, sesuatu yang dianggap tidak berharga, sesuatu yang dianggap tidak berguna, memiliki sebuah nilai. Di tangan orang yang ulet, telaten, kreatif, menghasilkan sebuah karya, sebuah bentuk yang memiliki nilai jual tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ilustrasi ini atau gambaran melalui barang bekas atau koran bekas yang dibentuk menjadi sebuah kerajinan perahu atau miniatur perahu ini sejatinya juga memberikan gambaran akan hidup kita sebagai manusia. Ketika manusia menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Allah, diproses oleh Allah sedemikian rupa, ia akan memiliki kehidupan yang berkualitas, hidup yang berharga, hidup yang berkenan. Kita yang tidak sempurna ini akan secara terus-menerus, jika dengan proses bersama-sama dengan Tuhan Allah, akan senantiasa disempurnakan, senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, kita yang bukan siapa-siapa ini dibentuk dan dihadirkan untuk menjadi pribadi yang dicintainya. Kita yang bukan siapa-siapa ini dibentuk, diproses untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dalam Lukas 6 ayat 35. Kita yang bukan siapa-siapa dibentuk menjadi sahabatnya yang berharga. Yohanes 15 ayat 4. Dan kita yang bukan siapa-siapa bersama Yesus Kristus dalam proses penyerahan diri, kita dibentuk supaya hidup dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan kita pada saat hari ini khususnya di dalam Injil Matius 18 ayat 15 dan sampai dengan 20. Ini merupakan bagian sebuah gambaran proses yang menjadikan kehidupan di dalam Kristus menjadi lebih baik, khususnya hidup di dalam sebuah persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kristus Yesus menyadari bahwa ketidaksempurnaan manusia sangat rentan untuk melakukan kesalahan. Manusia sangat rentan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, meskipun ia hidup di tengah-tengah persekutuan. Oleh sebab itu, melalui pengajarannya dalam bacaan kita pada saat hari ini, Tuhan Allah menghendaki supaya dari setiap kita mau melangkah, berproses, ikut ambil bagian dalam menjadikan kehidupan ini, membentuk kehidupan ini untuk menjadi lebih baik. Sehingga kehidupan yang diselimuti dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah dibentuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita mengajak kita bersama-sama untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk saling menegur satu dengan yang lain, supaya yang berdosa menyadari keberadaannya dan mau memperbaiki kehidupannya di hadapan Allah. Tentunya secara prinsip Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang diperintahkan Tuhan Allah ini bukanlah sikap untuk menghakimi atau mendakwa, namun sebuah sikap untuk menyatakan cinta kasih yang membangun, saling menguatkan, saling membimbing, supaya ada pemulihan di dalam persekutuan orang percaya. Supaya persekutuan orang percaya benar-benar dibentuk menjadi persekutuan yang kudus dan benar di hadapannya. Dan pada saat ini bersama-sama saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada beberapa langkah yang diharapkan Tuhan supaya proses pembentukan diri di dalam sebuah persekutuan itu atau penggembalaan itu menjadi sebuah proses yang memulihkan bagi orang percaya. Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang 15, ingatkanlah, tegurlah secara pribadi atau empat mata. Ini merupakan langkah awal dari proses pengembalaan. Dengan perjumpaan secara pribadi diharapkan ada percakapan dari hati ke hati, sehingga yang bersalah tidak merasa dipermalukan atas kesalahannya. Dan yang kedua, jika belum juga menyadari, ajaklah 2-3 orang untuk bersamamu, supaya ada saksi, supaya ada orang yang mendampingimu, sehingga orang lain yang diingatkan dapat disadarkan. Lalu yang ketiga, ketika proses ini pun masih dalam pergumulan, orang yang kita ingatkan tidak mendengarkan dan tidak mendapatkan perubahan hidup, Tuhan Allah kita Yesus Kristus mengajak bersama-sama jemaat yang lain, persekutuan secara khususnya, untuk mendampingi, supaya saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai persekutuan, sebagai tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain, yang mau untuk saling mengingatkan, saling membentuk satu dengan yang lain, supaya persekutuan bersama-sama dengan Tuhan ini menjadi persekutuan yang hidup di dalam kebenaran.
Dan yang terakhir, apa yang diungkapkan Allah kita Yesus Kristus, jikalau dalam percakapan, persekutuan, pengembalaan, di dalam persekutuan tidak adanya perubahan hidup, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa memandang sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan adalah meninggalkan orang tersebut, mengabaikan orang tersebut, mengucilkan orang tersebut bahkan. Akan tetapi jika kita hayati bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita, menantang kita untuk tetap berupaya memenangkan hati, bahkan kepada hati orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Seperti halnya Matius dan Sakeus, seorang pemungut cukai yang digambarkan tidak mengenal Allah, pada akhirnya tersentuh dan mengikut Kristus. Ada tantangan bagi orang percaya untuk tetap setia di dalam kehidupan untuk membangun persekutuan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan pada saat hari ini, dari perikop ini Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk senantiasa mampu terlibat dalam membentuk persekutuan yang berkualitas, memiliki nilai kehidupan yang benar dan kudus, saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling mendukung. Seperti halnya besi menajamkan besi. Meskipun ada gesekan dan lain sebagainya, tapi itu merupakan sebuah proses untuk bangun bersama-sama di dalam Tuhan. Dan melalui perikop ini, melalui kerangka tindakan yang menyeluruh yang sudah diajarkan Tuhan Allah kita Yesus Kristus, kiranya semakin memotivasi, semakin memberikan semangat hidup bagi kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, dengan catatan bahwa ini semua untuk membangun persekutuan yang lebih baik, menjadi pribadi yang searah dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dan pada saat ini kita memasuki bulan kitab suci di mana kita diajak untuk memahami dan menghayati bahwa firman Tuhan Allah adalah firman yang hidup. Artinya melalui firman Allah inilah ada tuntunan, ada petunjuk, ada perintah, ada larangan bagi kehidupan kita untuk melakukan hidup secara bijaksana, jujur, dan setia kepada kehendaknya. Firman Tuhan yang menjadikan petunjuk hidup inilah yang akan menjadi pegangan hidup kita, supaya mengalami damai sejahtera, mengalami shalom dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan merupakan tuntunan yang mengandung perintah-perintah Tuhan yang semestinya kita taati dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak melanggar apa yang menjadi larangan Tuhan. Firman Allah, mari kita yakini bahwa firman Allah mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Firman Allah membentuk diri kita yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang berharga di hadapannya. Firman Allah menuntun kita pada kebenaran di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti halnya ilustrasi di awal, gambaran sebuah barang bekas atau koran bekas di tangan orang yang terampil, di tangan orang yang memiliki seni yang tinggi, di tangan orang yang ulet, ia bisa menghadirkan sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita yang tidak sempurna ini
menyerahkan di dalam tuntunan Sang Firman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, mari kita yakin dan percaya. Firman Allah menuntun kita pada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat percaya di muka bumi. Mari bersama-sama kita meneguhkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kekuatan dan topangan di dalam hidup kami untuk menjalani keseharian ini. Engkaulah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk senantiasa setia menggumulkan akan sabda firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas setiap pengajaran Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya kehendak Tuhan menyempurnakan, sehingga hidup kami hari lepas hari menjadi hidup yang lebih baik. Kiranya dengan sabda firman-Mu, hati kami, pikiran kami terbentuk untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dan sekiranya firman-Mu sendirilah yang menjadi pelita atas tiap langkah kaki kami. Di tempat ini kami berdoa bagi keluarga, bagi saudara-saudara di Gereja Kristen Jawi Wetan yang hingga saat ini masih melakukan ibadah secara online. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan untuk tetap setia menjalani proses ini. Kuatkanlah kami tetap setia untuk mengikuti persekutuan yang kami bangun, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bentuklah kami ya Tuhan melalui peristiwa yang kami alami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus Kristus, dan di tempat ini kami berdoa bagi segenap kehidupan kami bermasyarakat, di mana kami hidup di tengah-tengah bayang-bayang penyebaran virus corona. Lindungilah kami ya Allah, dampingilah kami supaya kami lebih bijaksana dalam melakukan segala kegiatan dan tidak mementingkan ego kami sebagai manusia. Sertailah para pemimpin bangsa, para dokter, perawat, gugus tugas, orang-orang yang setia untuk berjuang menghentikan penyebaran virus corona ini.
Berkatilah keluarganya yang ditinggalkan. Sehingga ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, keluarga kami yang menjadi garda terdepan tetap merasakan kasih karunia dan damai sejahtera. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit oleh karena virus corona ini, lindungilah, kuatkanlah mereka. Begitu juga dengan segenap keluarga. Sehingga dengan perlindungan kasih-Mu, kami pun merasa aman, kami pun merasa tentram. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, dan kami juga menyerahkan setiap program kegiatan yang kami lakukan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik kami yang ada di Jawa Timur, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti program studi, kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dan keluarga mereka. Sehingga ya Tuhan, dengan perlindungan kasih-Mu, kami memperoleh damai sejahtera. Berkati setiap program kegiatan yang masih kami lakukan, khususnya dari tim multimedia, yang dengan penuh hati menyediakan waktu, pikiran, kehidupannya untuk menata, supaya kami tetap merasakan jamahan dan sentuhan kasih Yesus Kristus melalui peribadatan yang kami bangun. Bapa di surga, Yesus Kristus, dan kami menyerahkan segenap pengharapan kami, anak-anak kami yang sedang studi, anak-anak kami yang mencari jodoh, para pemuda yang mencari pekerjaan, lindungilah mereka. Demikian ya Tuhan Allah, masih begitu banyak segala pengharapan kami pribadi lepas pribadi, dan sepenuhnya kami taruhkan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima selama ini. Sebagai wujud syukur, marilah bersama kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebagai dasar di dalam kita memberi persembahan, firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9 yang demikian sabda Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan
dengan kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kita bersama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, sungguh besar anugerah dan kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas ibadah yang boleh kami lakukan pada saat hari ini. Dan di dalam ibadah ini kami juga bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan wujud syukur persembahan kami ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat di dalam setiap pelayanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari peribadatan kita pada saat hari ini. Menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dengan tenang, serta senantiasa menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Percayalah dalam segala perkara, terang firman-Nya senantiasa membimbing kita menuju jalan kebenaran. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.